Ya, dalam keterangan resmi, manajemen perseroan menilai peluang pertumbuhan emiten perkebunan kelapa sawit pada tahun ini cenderung terbuka. Emiten perkebunan kelapa sawit PT Cisadane Sawit Raya Tbk menyiapkan rencana akuisisi lahan perkebunan baru sebagai strategi pengembangan bisnis perseroan pada tahun 2026. Ya, dalam keterangan resmi, manajemen perseroan menilai peluang pertumbuhan emiten perkebunan kelapa sawit pada tahun ini cenderung terbuka. Meski rencana penerapan B50 ditunda pada tahun ini, serapan energi berbasis CPO dinilai masih tinggi dengan mandatori B40 menjadi jangkar permintaan. Mengutip laporan Outlook Industri Kelapa Sawit kuartal 1 2026, manajemen menilai bahwa penyerapan produk hasil kelapa sawit tidak hanya mengandalkan pasar ekspor, tetapi telah didominasi oleh pasar dalam negeri. Sementara itu, Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategis PT Cisadane Sawit Raya Tbk, Seman Senjaya, mengatakan bahwa perseroan berupaya untuk memaksimalkan peluang yang ada untuk mempercepat aksi ekspansi perusahaan baik secara organik maupun investasi strategis. Ia pun menyebut saat ini perseroan tengah membidik lahan anyar di Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan yang berdekatan dengan area perkebunan yang telah dimiliki perseroan melalui entitas usaha PT Daya Agro Lestari. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. PT Arci Indonesia Tbk mengantongi lonjakan laba bersih pada 2025 sejalan dengan moncernya pendapatan perseroan. Ya, perseroan mencatatkan laba bersih sebesar 11,82 juta dolar di tahun 2025 lalu, tumbuh hampir 10 kali lipat dibandingkan dengan raihan laba bersih di tahun sebelumnya. PT Arci Indonesia Tbk mengantongi lonjakan laba bersih pada 2025 sejalan dengan moncernya pendapatan perseroan. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025, perseroan membukukan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar 496,23 juta dolar Amerika Serikat. Capaian itu lebih tinggi 72,53% year on year dari pendapatan di tahun sebelumnya. Di tengah lonjakan pendapatan, beban pokok penjualan hanya tumbuh tipis dari 227,09 juta dolar Amerika Serikat pada 2024 menjadi 286,18 juta dolar Amerika Serikat pada 2025. Pada saat yang sama, perseroan mencatat beban penjualan 476.634 dolar, beban umum dan administrasi 11,81 juta dolar, beban operasi lain 1,88 juta dolar, serta beban pajak penghasilan 63,42 juta dolar Amerika Serikat. Moncernya top line emiten tambang emas itu berimbas positif terhadap profitabilitas perusahaan. Pada 2025, perseroan mencatat laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih sebesar 101,82 juta dolar Amerika Serikat. Capaian tersebut melonjak 873,71% year on year dari laba bersih senilai 10,45 juta dolar Amerika Serikat pada 2024 atau tumbuh hampir 10 kali lipat. Berbagai sumber IDX Channel. Bisa menjelang pemberlakuan aturan baru free float saham 15%, pelaku pasar diimbau mewaspadai potensi volatilitas harga pada sejumlah emiten dengan tingkat likuiditas rendah. Meski berpotensi terdapat tekanan jual, analis pasar modal menilai batas baru free float sebagai katalis positif bagi pembentukan harga dalam jangka panjang serta dapat meningkatkan daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor global. Pasar saham diperkirakan bergejolak sementara seiring dengan pemberlakuan aturan minimum free float 15% yang akan segera berlaku. Pelaku pasar diimbau mewaspadai potensi volatilitas harga pada sejumlah emiten dengan tingkat likuiditas rendah, menyusul persetujuan OJK terhadap revisi peraturan 1A tentang kenaikan batas minimum saham publik atau free float menjadi 15%. Head of Research Sikisi Sekuritas Muhammad Wafi mengatakan implementasi aturan baru ini berpotensi memicu koreksi harga dalam jangka pendek. Adapun tekanan jual diperkirakan muncul seiring kewajiban memegang saham pengendali pada emiten dengan free float rendah untuk melepas kepemilikannya ke publik guna memenuhi ambang batas minimum. Meski demikian, ia menilai risiko terjadinya fenomena dumping atau aksi jual agresif yang merusak harga pasar relatif minim. Pasalnya, regulator telah merancang penerapan aturan ini secara bertahap melalui evaluasi berkala. Skema itu memberikan napas bagi emiten untuk mencari pembeli strategis dari investor institusi, alih-alih langsung membuang saham ke pasar reguler.
Di sisi lain, kebijakan tersebut dipandang sebagai katalis positif bagi efisiensi pembentukan harga dalam jangka panjang. Dengan bertambahnya pasokan saham real di publik, risiko manipulasi pergerakan harga pada saham-saham yang sebelumnya kurang likuid dapat ditekan secara signifikan. Wafi mengatakan peningkatan free float hingga 15% juga menjadi syarat penting untuk meningkatkan daya tarik pasar modal domestik di mata investor global. Sementara itu, senior market analis Mirae Aset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta Utama mengatakan peningkatan ambang batas free float akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kedalaman pasar. Menurutnya, dengan porsi saham publik yang lebih besar, celah harga antara permintaan dan penawaran diharapkan semakin menyempit. Nafan menambahkan porsi publik sebesar 15% akan mendorong proses pembentukan harga yang lebih efisien. Meski demikian, ia tidak menampik adanya potensi tekanan jual dalam jangka pendek, terutama bagi emiten dengan kapitalisasi kecil dan menengah yang saat ini porsi publiknya masih di bawah ketentuan. Lebih jauh, Nafan menekankan bahwa kenaikan free float ini merupakan tiket bagi emiten tanah air untuk masuk ke dalam radar investor institusi global. Sebagai catatan, OJK resmi menyetujui perubahan peraturan 1A yang diajukan oleh Bursa Efek Indonesia. Salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah peningkatan batas minimum saham publik atau free float menjadi 15% bagi perusahaan tercatat. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi, mengatakan persetujuan tersebut telah diberikan kepada bursa dengan beberapa catatan penyesuaian. Hasan menyatakan regulasi baru tersebut targetkan akan efektif berlaku sebelum akhir Maret 2026. Meski di saat yang sama ia menegaskan bahwa pemenuhan ambang batas 15% tidak akan dilakukan secara mendadak, melainkan melalui tahapan terukur. Dari bagi sumber untuk Kadek Channel. Iran menyatakan kesiapannya merespon kemungkinan serangan darat Amerika Serikat sambil menuding Washington tengah menyiapkan serangan meskipun negosiasi sedang berlangsung. Pernyataan ini muncul di tengah upaya pencarian solusi untuk menghentikan konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang telah menimbulkan banyak korban jiwa dan mengganggu pasokan energi global. Iran menyatakan kesiapannya merespon kemungkinan serangan darat Amerika Serikat sambil menuding Washington tengah menyiapkan serangan meskipun negosiasi sedang berlangsung. Pernyataan ini muncul ketika kekuatan regional menggelar pertemuan di Islamabad untuk mencari solusi menghentikan konflik antara Amerika Serikat, Israel melawan Iran yang telah menewaskan ribuan orang dan mengganggu pasokan energi global. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bakir Kalibaf menuduh Amerika Serikat menyampaikan sinyal negosiasi sambil diam-diam menyiapkan pengarahan pasukan darat. Adapun perang yang dimulai pada 28 Februari tersebut kini meluas ke Timur Tengah. Kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman melancarkan serangan pertama mereka ke Israel pada Sabtu, meningkatkan risiko terhadap jalur pelayaran global yang sebelumnya telah terganggu akibat hampir tutupnya Selat Hormuz, jalur bagi sekitar 20% pasokan minyak dan gas cair dunia. Sementara itu, Washington diketahui telah mengarahkan ribuan marinir ke Timur Tengah dengan kelompok pertama tiba pada Jumat menggunakan kapal serbu amfibi. Laporan menyebut Pentagon menyiapkan operasi darat di Iran, termasuk kemungkinan serangan oleh pasukan operasi khusus dan infanteri konvensional. Namun keputusan final apakah Presiden Donald Trump akan menyetujui pengerahan pasukan darat masih belum jelas. Berbagai sumber untuk ID Action. Harga minyak naik pada perdagangan di hari Jumat dan mencatatkan kenaikan mingguan mencerminkan keraguan pasar terhadap prospek gencatan senjata dalam perang Iran yang telah berlangsung selama sebulan. Kontrak berjangka Brent naik 4,2% ke level $112,57 per barrel, sedangkan kontrak berjangka West Texas Intermediate naik 5,5% ke posisi $99,64 per barrel. Harga Brent telah melonjak 53% sejak 27 Februari, sehari sebelum Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran, sementara WTI telah naik 45% sejak saat itu. Secara mingguan Brent naik sekitar 0,3%, sedangkan WTI naik lebih dari 1%. Pelaku pasar bersikap hati-hati terhadap pernyataan Donald Trump mengenai pembicaraan dengan Iran. Seorang pejabat Iran mengatakan kepada Reuters bahwa proposal Amerika Serikat yang disiapkan ke Teheran melalui Pakistan bersifat sepihak dan tidak adil. Sementara Trump memperpanjang tenggat waktu bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz untuk menghadapi penghancuran infrastruktur energinya.